Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kajian kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu, dan ketahuilah, anna, bahwasanya fikum, di tengah-tengah kalian, Rasulullah, ada seorang Rasul. Lau yuti'ukum, kalaulah dia mentaati, mengikuti kalian, fi katsirin minal amri, dalam banyak perkara, la'anittum, niscaya kalian akan mendapatkan banyak kesusahan. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Walakinna, akan tetapi, Allah habbaba ilaikumul iman, menjadikan keimanan itu dicintai, fi qulubikum, di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan maksiat atau kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, itulah, atau mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan, di dalam doa-doanya beliau berkata, Allahumma habbib ilayna al-iman wa karrih ilayna wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah,
jadikanlah kami mencintai keimanan, dan jadikanlah keimanan itu indah di dalam hati kami. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ayat yang mulia ini serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih, menunjukkan urgensi keimanan, bahwa keimanan itu adalah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan orang yang memiliki keimanan, mencintai keimanan, lalu ia merasakan keimanan itu indah di hatinya. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Di ayat setelahnya Allah berfirman, fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dari hadis tadi kita paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dan menyukai keimanan. Lantas, apa dia keimanan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Apa pula keimanan itu yang senantiasa diharapkan dan diminta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa keimanan tersebut yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah agar dijadikan indah di dalam hatinya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Jibril datang dalam bentuk sahabat Nabi, menyerupai seseorang dalam bentuk manusia, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya tentang keimanan. Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu keimanan. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu, keimanan itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa itu keimanan dengan menjelaskan rukun iman yang 6 satu persatu. Kata beliau, keimanan itu engkau mengimani atau beriman kepada Allah, itu pertama. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul yang telah diutusnya, kepada hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir Allah, qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Tidak sah keimanan seseorang apabila tidak mengimani 6 perkara ini. Tidak sempurna keimanan seseorang apabila tidak mengimani 6 perkara ini sesuai dengan apa yang telah diturunkan di dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Saya teringat tentang keimanan kepada yaumil akhir. Tadi pagi salah seorang jamaah di majelis taklim di Baitul Aman bercerita dan bertanya, belum lama ini ada bedah buku, kata dia, di suatu tempat tentang bedah buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Kitab Ar-Ruh. Dan sempat ada beberapa ringkasan pembahasan itu diliput oleh koran dan dimasukkan ke dalam koran. Cuma ada beberapa hal yang luput dari pembedah buku tersebut dan juga mungkin dari komentatornya. Karena orang yang ingin membedah buku, satu buku dia harus paham dulu siapa penulis buku itu dan bagaimana manhaj buku itu, manhaj penulis itu dalam menulis buku itu. Dan tidak akan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak akan bisa orang membedah bukunya dengan benar kalau tidak mengenal sosok dia dan perjalanan hidupnya. Kitab Ruh itu berkaitan dengan yaumul akhir nanti, karena ceritanya di situ nanti tentang perjalanan ruh.
Nah, kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini termasuk salah satu kitab yang dipertanyakan oleh para ulama. Pertama, apa benar itu tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Kemudian kalau memang benar, kapan dia menulisnya? Karena dulu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebelum dia belajar kepada Ibnu Taimiyah, dia terbawa oleh pemikiran-pemikiran tasawuf. Ada pengaruh-pengaruh tasawufnya. Nah, sebagian ulama mengatakan kitab Ar-Ruh itu ditulis sebelum dia belajar dengan Ibnu Taimiyah, karena banyak sekali tulisan materi kitab itu yang bertentangan dengan kitab-kitab dia yang lain. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah termasuk salah seorang ahli hadis dan ketat dalam membawakan hadis-hadis. Sementara di situ banyak hadis-hadis, ada hadis-hadis yang dhaif, yang aneh-aneh. Nah, dalam bedah buku itu salah satu yang disampaikan oleh narasumber ketika itu, yang ditanyakan oleh jamaah itu karena dia hadir, narasumber mengatakan ruh itu setelah dia dicabut nyawanya lalu ke langit bertemu dengan Allah, lalu dikembalikan ke dunia, dikembalikan lagi, dan ketika dikembalikan itu dia tidak dikembalikan ke jasadnya. Alasannya kenapa? Karena jasadnya sudah rusak. Lantas bagaimana dengan ruh itu? Dari sinilah akhirnya dia katakan yang disiksa itu ruhnya, bukan, tidak termasuk jasadnya. Kemudian juga dijelaskan, dikatakan di situ, ruh ini tahu seluruh perkataan orang hidup tentang dia. Ruh ini nanti di hari kiamat akan menuntut pembicaraan-pembicaraan orang itu. Nah, permasalahan ini termasuk masalah akidah, keimanan. Masalah keimanan dengan yaumul akhir. Tidak boleh kita membicarakan masalah perkara gaib, karena keimanan kepada yaumul akhir termasuk keimanan dengan perkara yang gaib, kecuali berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa akidah itu ditetapkan dengan landasan logika dan sebatas apa yang bisa kita lihat. Karena masalah-masalah gaib jauh di luar batas kemampuan akal kita untuk mencernanya. Adapun perkataan dia bahwa ruh itu tidak dikembalikan ke jasad dan yang disiksa itu adalah ruh saja tanpa jasad, itu adalah akidah sebagian akidah filsafat, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak terdapat dalil dan bukti bahwa yang disiksa itu adalah ruh dan jasad sekalian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seseorang di masa dahulu sebelum dia mati, karena orang ini banyak melakukan maksiat. Menjelang dia mati, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya mati, harrikuni, bakarlah saya, lalu taburkan debu-debu saya itu ke udara. Lalu dia meninggal. Wasiatnya dijalankan oleh anak-anaknya, dibakarlah jasadnya, kemudian abunya ditaburkan ke udara. Maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis itu, fa'amarallahu an yajtami. Allah perintahkan jasad tersebut untuk berkumpul lagi. Lalu Allah hidupkan. Tentu itu di alam barzakh, bukan di alam dunia, karena dia sudah mati. Allah kembalikan ruhnya. Kemudian Allah tanyakan di dalam hadis itu, Allah tanyakan kepada dia, abdi lima fa'al, hambaku, kenapa engkau lakukan perbuatan ini? Apa jawab hamba tadi? Makhafataka ya Rabb. Aku lakukan itu, aku perintahkan anak-anakku membakar diriku, lalu menyebarkan abuku itu ke udara, karena aku takut azabmu, aku takut siksamu. Orang ini mengira dengan dibakar lalu menjadi abu, dia tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan disiksa lagi. Paham dia sudah, jasad sudah hancur, dia tidak akan disiksa lagi. Tapi rupanya Allah kembalikan dia lagi, ruhnya. Lalu Allah tanyakan kepada dia, lima fa'al, kenapa engkau lakukan itu? Makhafataka ya Rabb, aku takut kepada Allah. Faghafarallahu lahu, lalu Allah mengampuni dia. Kenapa Allah ampuni dia? Pertama, karena dia takut kepada Allah. Ini fadilah, keutamaan takut kepada Allah.
Kemudian yang kedua, karena dia melakukan itu tidak tahu, jahil. Dia tidak tahu kalau itu tidak boleh, terlarang, maka Allah ampuni. Yang jelas dari hadis ini bisa dipahami bahwa yang disiksa itu termasuk ruh dan jasad. Walaupun kasat dalam zahir mata kita, ruh itu sudah hancur, dimakan oleh hewan buas, hancur lebur. Tetapi harus kita ketahui bahwa alam barzakh bukan alam dunia kita. Itu adalah alam yang gaib. Oleh karena itu, di dalam hadis lain, hadis Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih tentang perjalanan ruh itu. Lalu katakan di situ, dikembalikan ruhnya ke jasadnya, datanglah dua malaikat lalu mendudukkannya. Coba kita bayangkan, mungkin enggak dia duduk di dalam kubur itu? Tidak mungkin kalau logika kita. Tetapi itu bukan alam kita, itu alam barzakh. Hadis itu mengatakan didudukkan, bahkan di dalam hadis itu di antaranya disebutkan fa idza kanat ar-ruh fa idza kana al-'abdul kafir, apabila hamba itu adalah hamba yang kafir, disebutkan ketika ditanya oleh malaikat itu, ditanya dia, "Man rabbuka?" "Ha la adri." "Aqulu kama yaqulun nas." Tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia. Ditanya pula, "Apa agamamu? Dan siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini?" Dia tidak bisa menjawab. Fadarabahul malaika. Fadarabahu malakan. Lalu dua malaikat itu memukulnya sampai dikatakan dalam hadis tersebut sehingga hancur remuk tulang belulangnya. Dan dia menjerit, fayasihu yasma'uhu kulla makhluk illa as-saqalan. Lalu dia menjerit yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarkan siksa kubur itu. Jadi jelaslah dari hadis yang mulia ini bahwa yang disiksa itu adalah jasad dan ruh. Tetapi karena itu adalah alam gaib, maka kita tidak bisa melihat dan menyaksikannya. Kemudian penjelasannya tentang bahwa dia mendengarkan seluruh kehidupan, perkataan manusia, orang yang hidup, itu tidak benar, tidak tepat. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Wa ma anta bimusmi'in innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Ini perkataan Allah kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Itu dalil bahwasanya orang yang telah mati itu tidak mendengar kecuali sebatas kondisi, keadaan dan waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam segala keadaan. Di antaranya ketika dia baru diletakkan di liang lahat. Disebutkan di dalam hadis dia mendengarkan detak-detak langkah orang yang mengantarkannya. Tapi tidak boleh kita katakan dia mendengar segala keadaan, memutlakkan masalah ini, karena ada hadis Al-Quran yang mengatakan engkau tidak akan bisa mendengar, membuat orang yang mati itu mendengar. Berarti asalnya dia sudah mati, tidak mendengar. Tetapi dalam beberapa keadaan dan kondisi Allah jadikan dia mendengar. Dalil lain, Rasulullah SAW memerintahkan kita berselawat, memperbanyak selawat. Akthiru alayya salah, fa inna Allaha tuballighuni salatakum. Perbanyaklah bersalawat kepadaku, sesungguhnya Allah menyampaikan kepadaku salawat kalian. Itu Nabi. Kalau Nabi saja salawat kita itu Allah yang menyampaikan kepada dia, berarti dia tidak mendengar dalam segala kondisi dan keadaan. Apalagi manusia yang lain. Nah, jadi tidak sempurna keimanan seseorang dalam mengimani 6 perkara ini, kecuali jika dia mengimaninya sesuai dengan Al-Quran, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada satu kitab yang bagus dikarang oleh salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi dan ditahqiq oleh Syekh Al-Albani, yang materi kitab itu menjelaskan dan menegaskan bahwa orang yang dikubur itu tidak mendengar. Ini kitab yang bagus sekali dan saya lihat belum ada terjemahannya. Baiklah, itu dia keimanan 6 perkara itu. Kemudian saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, keimanan itu adalah fi'lun, qaulun wa fi'lun wa i'tiqad. Qaulun wa fi'lun wa i'tiqad.
Keimanan itu adalah perkataan, keyakinan, dan amalan. Tidak akan sempurna keimanan seseorang apabila tidak terpenuhi 3 perkara ini. An-nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Harus kita ikrarkan keimanan kita itu. Kemudian al-i'tiqadu bil janan, harus ada keyakinan, harus diyakini. Kita harus yakin bahwa itu adalah hak. Kemudian wal amalu bil arkan, harus diwujudkan keimanan itu dengan anggota badan kita. Jadi perkataan dan perbuatan, perkataan lisan, perkataan hati, kemudian diamalkan. Ini hakikat keimanan. Apabila keimanan seseorang itu hanya sebatas ucapan, amalan tetapi tidak diyakini, itu sama seperti keimanan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik di zaman Rasulullah SAW. Karena orang-orang munafikin menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia meyakini dan mengatakan, mengikrarkan bahwa dia beriman, tetapi tidak ada amal, tidak tampak pada diri dia amalan, seperti sebagian orang yang mengaku Islam tetapi dia tidak sholat kecuali Jumat, atau sholat tetapi sekali-sekali kalau ingat. Nah, ini adalah kebohongan dan kedustaan dalam pengakuan dia. Karena kalau memang keimanan itu ada pada diri dia, maka dia harus beramal. Dan keimanan itu, wahai saudara-saudariku, bertambah serta berkurang. Keimanan seseorang bisa bertambah dan berkurang. Kapan keimanan itu bertambah? Ketika seseorang itu melakukan ketaatan. Dan kapan serta apa pula penyebab keimanan seseorang itu berkurang, menipis? Ketika seseorang itu melakukan maksiat. Sekecil apapun maksiat yang Anda lakukan, maka itu akan mengurangi keimanan yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 4. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketentraman, ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Jadi, saudara-saudariku, kedamaian, ketentraman, ketenangan hati, jiwa, itu hanya milik orang-orang yang beriman. Anugerah Allah. Allah tidak akan berikan ketentraman jiwa, ketenangan hati dan batin kepada orang yang keimanannya belum betul, tidak lurus. Itu jadi Allah mengatakan huwallazi anzala, dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Jika Anda ingin mencari ketentraman dan ketenangan, perbaiki keimanan, pertebal, perdalam dengan menggali Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang telah ada. Berarti menunjukkan, ayat ini menjadi dalil bahwa keimanan itu tidak tetap, tetapi bertambah, bisa bertambah dan meningkat. Tentu tidak sama keimanan sahabat dengan keimanan kita. Keimanan Abu Bakar tentu tidak sama pula dengan keimanan sahabat yang lainnya. Tentu lebih tinggi lagi keimanannya. Dan begitu seterusnya bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Di dalam surah At-Taubah, tepatnya di ayat 124, Allah sebutkan tentang 2 jenis manusia. Yang ada satu bertambah keimanannya, yang satu berkurang keimanannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanan kalian karena ayat ini, surat ini. Ini bukti bahwa Al-Quran bisa menambah keimanan. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu menambah keimanan.
Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Orang mukmin ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Quran atau mendengarkan ayat Al-Quran, bergetar hatinya, lalu bertambah keimanannya serta keyakinannya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, surat Al-Quran itu menambah keimanan mereka, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, dan mereka bergembira dengan ayat-ayat Allah itu, dengan kabar yang Allah berikan. Ini menunjukkan bahwa jika Anda ingin meningkatkan keimanan, salah satu caranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Lihatlah hak Al-Quran yang telah kita berikan. Coba hari ini, kalau kita tanya kebanyakan manusia atau yang hadir di masjid ini, sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Mungkin sedikit yang membaca ya. Kalau sedikit ini kita tanya lagi, berapa banyak Anda membaca Al-Quran? Mungkin sedikit atau tidak akan ada yang menjawab setengah juz. Kita kurangi 1/4 juz, mungkin juga sedikit. Kebanyakan orang, lazimnya manusia kalau baca Al-Quran sudah maghrib atau sudah isya itu paling 1 halaman, 1 lembar, itu pun dianggapnya sudah banyak. Sementara Al-Quran cuma kecil, cuma 1 halaman, 2 halaman, itu dianggap sudah banyak. Setiap pagi membaca Al-Quran itu berapa halaman? Sudah khatam, lowong waktu diulang lagi baca Quran itu. Masih ada juga, pokoknya tidak ada satupun berita yang terlewatkan. Silahkan baca Quran, baca Quran itu bukan terlarang. Tetapi kalau kita rajin baca Quran tetapi malas baca Quran, ini menunjukkan keimanan kita lemah. Menunjukkan keimanan kita lemah. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan Al-Quran itu menambah keimanan kita, sementara kita enggan membaca Al-Quran. 1 juz itu kalau kita baca tidak lama. Kalau kita baca seperti ini, يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Agak cepat seperti itu, setengah jam selesai 1 juz. Setengah jam, waktu yang sebentar. Berat, banyak 1 juz. Kalau seandainya 1 juz dengan bacaan yang seperti itu tanpa berhenti bisa setengah jam, berarti 1/4 juz 5 lembar itu berarti cuma 15 menit. Tidak juga sanggup setengah juz, tidak sanggup 1/4 juz, berarti cuma berapa? 7 menit. Nah, kenapa kita tidak sanggup menyisihkan 24 jam waktu kita itu untuk rutin menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid rutin? Musibahnya lagi sebagian kaum muslimin mau dia mengamalkan kitab-kitab mujarrabat itu, membaca zikir ribuan kali, tetapi sedikit dia membaca Al-Quran. Tidak tahu dia bahwa membaca Al-Quran ini zikir yang utama dan afdal. Karena sebaik kalam, sebaik perkataan itu adalah kalamullah. Ini musibah kaum muslimin di zaman sekarang. Nah, jika kita ingin meningkatkan, menambah keimanan kita, tingkatkan bacaan Al-Quran kita, tingkatkan hafalannya, kemudian juga mendengarnya, mentadabburinya. Kalau kita belum sempat membaca, dengarkan. Dan sempatkan juga kalau kita baca misalnya 1 halaman, alhamdulillah, 2 halaman, alhamdulillah, sempatkan untuk mentadabburi ayat tersebut dengan membaca tafsir-tafsir para ulama-ulama kita tentang ayat tersebut, sehingga akan lebih meresap dan membekas di hati kita. Kita lanjutkan ayat tadi. Di ayat berikutnya, di ayat 125, Allah sebutkan jenis yang kedua. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, lihat, orang yang tidak suka mendengarkan Al-Quran, orang yang tidak suka membaca Al-Quran, berat dia kalau ada baca Al-Quran itu, berarti di hati dia ada penyakit. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, kekejiannya itu akan semakin bertambah. Bukannya meningkat keimanan, semakin bertambah dan berkurang. Wa matu wa hum kafirun. Na'udzubillah. Ini maksudnya orang-orang munafikin. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Dan mereka mati dalam keadaan kafir.
Ini ayat ini berkisahkan tentang orang-orang munafikin mensikapi ayat-ayat Al-Quran. Malah ayat Al-Quran itu membuat hati mereka semakin sakit. Seorang mukmin, ayat Al-Quran membuat hati dia gembira, senang, tentram, damai, dan bertambah keimanannya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan itu berkurang karena maksiat. Maksiat yang kita lakukan itu yang membuat semangat keimanan kita melemah. Walaupun kita menampakkan sebagian ketaatan kita di hadapan manusia, tapi ketahuilah di belakang itu kita keropos. Di belakang itu dia malas untuk beribadah, berzikir, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak maksiat yang dia lakukan, sekalipun manusia tidak mengetahuinya. Itu yang membuat hatinya keras. Itu yang membuat tidak ada lagi semangatnya untuk melakukan ketaatan kecuali karena malu kepada manusia. Dan itulah seburuk-buruk perbuatan. Na'udzubillah. Banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Di antaranya juga ada di surah Al-Mudaththir ayat 31. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Kemudian keimanan itu memiliki rasa. Jadi dia bukan sesuatu yang hampa. Keimanan itu, wahai saudara-saudariku, sangat istimewa. Oleh karena itu, generasi awal Islam ini membayar mahal keimanan itu. Mereka bayar dengan harta. Mereka bayar dengan jiwa, raga, keluarga, bahkan nyawa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwa raga mereka, harta dan jiwa mereka. Allah beli. Dengan apa Allah membayarnya, membalasnya, menggantikannya? Bi anna lahumul jannah. Bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Generasi awal Islam mengerti dan paham bahwa keimanan ini sangat mahal. Mereka rela mengorbankan apa saja untuk menjaga keimanan mereka. Oleh karena itu mereka merasakan nikmatnya keimanan, indahnya, manisnya keimanan tersebut, sehingga derita di dunia ini tidak terasa lagi. Problema hidup itu tidak akan membuat mereka itu tersandung. Bahkan saking manisnya keimanan itu, sesuatu yang dianggap oleh logika manusia itu menyakitkan menjadi indah bagi mereka. Apa? Mereka rela berjuang di jalan Allah. Mereka rela susah payah disiksa di jalan Allah. Tidak terasa sakit. Kenapa? Karena Allah anugerahkan rasa keimanan itu. Oleh karena itu, seorang mukmin itu tidak mengalami depresi, stres, tekanan jiwa, batin dan segala macam kalau betul-betul ada keimanan, karena dia ada rasa. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara syarat kita untuk mendapatkan rasa keimanan itu. Apa sih rasanya? Ada yang ingin tahu rasanya? Penuhi 3 perkara ini. Mari kita coba memenuhi 3 perkara ini, lalu coba kita rasakan apa manisnya keimanan. Rasulullah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang. 3 perkara ini ada pada diri seseorang, bukan 2. Dia ada 3. Kalau kurang 1, dia tidak akan dapatkan. Kalau kurang 2, apa lagi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "An yakuna Allah wa rasulahu ahabba ila Allah mimma siwahuma." Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya akhi, kita masih merasakan keimanan itu biasa saja. Kita belum merasakan keistimewaan, keindahan dan kenikmatan. Kenapa? Karena masih banyak perkara-perkara yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kita masih lebih mendahulukan hawa nafsu kita daripada Allah dan Rasul, daripada Al-Quran dan hadis. Padahal di surat Hujurat tadi, sebelum Allah sebutkan tentang bahwa Allah menganugerahkan, menjadikan kita orang-orang menjadikan orang-orang beriman itu mencintai keimanan dan menjadikannya indah di dalam hati mereka itu. Di ayat awal-awal surah Al-Hujurat itu Allah berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Seolah-olah ayat ini adalah buah. Allah sebutkan setelah perintah, larangan, jangan kalian melangkahi, mendahului Allah dan Rasulnya.
Lalu disebutkan lagi beberapa adab dan etika terhadap Rasul. Dilarang mengangkat, meninggikan suara melebihi suara Rasulullah SAW di ayat itu juga. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian keraskan suara kalian melebihi suara Nabi. Allah sebutkan satu persatu adab dan etika terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu setelah itu baru dijelaskan oleh Allah anugerah ini, nikmat, dijadikan kita mencintai keimanan dan dijadikan keimanan itu diindah di hati kita. Berarti ada syarat-syaratnya. Di antaranya, pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala sesuatu. Ini ujian yang berat. Setiap hari kita diuji dengan ujian ini. Dan banyak di antara manusia belum bisa mewujudkan yang pertama ini. Wajar kalau mereka masih merasakan hampa di dalam hati mereka. Kita harus berjuang. Harus berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita, tunduk kepada Al-Quran dan Hadis. Untuk menundukkan keinginan-keinginan kita agar tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ini juga berat. Dan hendaklah dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah. Dia mencintai si A karena dia adalah seorang muslim yang taat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya kedudukan, bukan karena jabatannya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Zakar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Fa arsalallahu malakan. Bahwasanya kata Nabi ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Lalu Allah kirimlah seorang malaikat untuk mencegatnya di jalan. Fi tariqih. Tatkala orang itu sampai di jalan yang di sana ada malaikat, tentu malaikat itu menjelma dalam bentuk manusia. Qal aina turid? Hendak kemana engkau? Faqala ar-rajul, orang ini berkata, uridu akhan li fillah. Aku ingin mengunjungi saudaraku yang aku cintai karena Allah di kampung lain, fi qaryatin ukhra. Lalu malaikat itu kembali bertanya, hal laka fihi min nikmatin tarjuha? Apakah engkau punya atau apakah engkau ada keinginan-keinginan, satu nikmat atau satu pemberian atau harapan-harapan duniawi yang engkau harapkan dari dia? Qala, laki-laki itu berkata, la, tidak, aku mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-malaku, maka malaikat itu berkata, i'lam anna Allah arsalani ilaika. Ketahuilah Allah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan anna Allah qad ahabbak, bahwasanya Allah telah mencintaimu. Kenapa Allah mencintai dia? Karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Jauh-jauh dia berkunjung ke tempat yang lain untuk mengunjungi temannya, saudaranya itu, bukan karena alasan mengharapkan sesuatu atau mengharapkan perkara-perkara duniawi dari saudaranya itu, tetapi hanya karena Allah, agar mempererat ukhuwah, agar persaudaraan dia sesama mukmin itu semakin kuat. Ini menunjukkan keutamaan saling jenguk, kunjung mengunjungi sesama saudara. Bahkan para ulama memasukkan hadis ini di dalam masalah safar ta'at, salah satu contoh safar untuk ketaatan. Artinya apa? Dia itu berkunjung ke kampung lain, perjalanan safar, perjalanan jauh, mengunjungi saudaranya itu karena Allah, untuk mempererat ukhuwah. Karena itu Allah mencintai dia. Nah, kalau hubungan di antara kita semuanya itu bersih dari keinginan-keinginan duniawi, benar-benar karena Allah, saling nasihat menasihati, takkan ada lagi yang menghalangi kita untuk menasihati saudara kita itu. Dan tujuan kita menasihatinya juga adalah karena cinta kita kepada dia, ingin dia tetap menjadi orang yang baik, bukan karena iri, bukan karena dengki, bukan untuk mempermalukannya. Niscaya ukhuwah semakin kuat, kaum muslimin semakin kokoh pula bersatu di atas jalan yang hak. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Ini yang berat. Yang ketiga ini menjaga keistiqomahan di atas manhaj, di atas jalan yang hak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah, dan yang ketiga hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menunjuki dia kepada yang hak, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, setelah Allah selamatkan dia dari kesesatan, dari kubangan maksiat. Kalau dahulu dia tidak salat, sekarang sudah salat. Kalau dahulu berkubang maksiat, sekarang
alhamdulillah, dia sudah menempuh jalan yang hak, jalan taubat. Lalu dia menjaga keistiqomahan. Dia takut kembali lagi seperti dulu ketika di masa-masa dia masih jahiliyah, di masa-masa dia belum mengenal Allah. Dia takut sebagaimana takutnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Orang kalau betul-betul seperti itu, dia akan menjaga diri dari jalan-jalan kesesatan, dari jalan-jalan maksiat, dari jalan-jalan penyimpangan. Dia takut kembali lagi seperti dulu. Berapa banyak orang-orang yang telah mendapatkan kebenaran, dianugerahi kenikmatan Islam, ketaatan, taufik, lalu dia tidak jaga. Akhirnya na'udzubillah, dia lalai dan lengah, tanpa terasa, tanpa dia sadari, dia telah menyimpang jauh dari jalan yang hak. Baru dia sadar ketika perjalanan telah singkat, saat dia bertemu dengan Allah telah dekat, baru dia sadar bahwa jalan yang dia tempuh selama ini salah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, banyak kaum muslimin yang sudah terbuka pintu hatinya untuk menerima dakwah yang hak. Banyak di antara saudara-saudari kita mulai rajin mengaji, belajar menghadiri majelis ilmu, mulai mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, mulai mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah gembiranya kita. Alangkah gembiranya di saat suatu ketika saya mendengar seseorang mengaku, Ustaz, saya ini dahulu penyanyi dangdut, tampil di pentas-pentas, menari, menyanyi dangdut. Alhamdulillah sekarang Allah beri saya hidayah. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mengenakan jilbab. Alhamdulillah saya juga ingin berniat pakai cadar. Alhamdulillah saya bisa mengaji walaupun tantangan cukup berat. Orang-orang di sekitar saya tidak percaya. Kamu pakai jilbab pula, kamu kan penyanyi dangdut, begini, begitu dan segala macam. Joget-joget dulu di panggung. Tetapi itu masa lalu. Nah, alangkah gembiranya ketika mendengar kaum muslimin yang kembali ke jalan yang hak. Dan banyak lagi saudara-saudari kita yang seperti itu, yang dulunya lalai, lengah, tidak peduli dengan agama Allah. Sekarang Allah berikan anugerah, Allah bimbing dia, akhirnya dia mendapatkan cahaya kebenaran itu. Tetapi jika dia tidak menjaga keistiqomahannya, alangkah mudahnya kaki itu tergelincir, karena godaan-godaan itu berat. Wajib kita menjaga istiqomah. Hanya saat setelah itu kita akan merasakan nikmat dan indahnya berada di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Nikmat dan indahnya menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Cintai Allah dan Rasul lebih dari segala sesuatu, bahkan dari hawa nafsu kita, dari diri kita. Dahulukan perintah Allah dan Rasulnya dari perintah siapapun. Kemudian cintailah saudara-saudari kita itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi, fillahi, walillahi. Kemudian jaga keistiqomahan. Niscaya kita akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, keimanan juga bercabang. Banyak cabang-cabangnya. Pintu-pintu keimanan itu banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una." Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Atau bid'un wa sittun, dalam riwayat lain lebih dari 60 cabang. Fa afdaluha, yang paling utama, yang paling afdal cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, membuang gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu juga termasuk cabang dari keimanan. Kemudian keimanan itu juga ada perkara-perkara yang bisa menyempurnakannya, cabang-cabang. Kemudian ada yang bisa menyempurnakan keimanan itu, diantaranya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, menahan, tidak mau memberi juga karena Allah, sungguh dia telah sempurna keimanannya. Porosnya ada pada lillahi, ikhlas. Barang siapa yang betul-betul mengikhlaskan segala bentuk aktivitas ibadah dia, maka telah sempurna keimanannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ringkasan dari kajian kita. Pertama, urgensi keimanan.
Kemudian bahwasanya Rasulullah mencintai keimanan dan dia memohon kepada Allah. Kalaulah Rasulullah SAW berdoa seperti itu, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan jadikanlah keimanan itu indah di hati kami. Maka perbanyaklah membaca doa ini. Kemudian juga dari paparan tadi kita juga dapat pahami perkara di antara perkara-perkara yang bisa menyempurnakan keimanan dan yang bisa pula membahayakan keimanan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.